Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di materi ke pertemuan kedua, yaitu fungsi linear. Masih berjumpa lagi dengan menggambar grafik linear yang seperti semester sebelumnya. Misalkan di sini saya punya 2x sama dengan fx sama dengan 2x min 1. Masih sama caranya, yaitu yang pertama kita cari titik yang memenuhi untuk menggambar grafiknya. Jadi titik yang memenuhi, kita masukkan x dan y nya. Yang pertama kita pilih ketika x nya sama dengan 0, dan yang kedua kita pilih ketika y nya yang sama dengan 0. Kenapa? Agar gambarnya nanti sesuai di tempatnya gitu ya. Pertama, ini di sini kan bunyinya fx sama dengan 2x min 1. Nah, ini itu fx ini bisa ditulis dengan y, jadi menjadi 2y sama dengan 2x min 1. Kita tulis dulu persamaannya, y sama dengan 2x min 1. Nah, yang pertama kan kita pilih ketika yang x nya sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, maka kita ganti x nya dengan 0, berarti y sama dengan x nya diganti dengan 0, x nya baru ketemu di sana, berarti 2 nya tetap, baru x nya diganti pakai 0 dikurung min 1. Jadi perbedaan dari atas ke bawah ini yang berubah hanya x nya, karena x nya diganti pakai 0. Berarti y sama dengan 2 kali 0, 0 dikurangi 1, berarti y nya sama dengan negatif 1. Kita dapat y sama dengan negatif 1, ditulis di sini negatif 1. Lagi tulis dulu persamaannya, y sama dengan 2x min 1, tapi yang sekarang untuk yang y nya sama dengan 0, berarti ditulis y sama dengan 0. Karena kita pengennya y nya sama dengan 0, maka saat kita ketemu y nya diganti pakai 0. Kalau ini x nya sama dengan 0, berarti saat kita ketemu x ganti jadi 0. Sekarang yang y, berarti saat ketemu y diganti jadi 0, sama dengan 2x min 1. Selain y nya dia tetap, berarti 0. Nah, ini kan ada 2x, ada min 1, nggak bisa dijumlah, berarti min 1 nya pindah ke sana menjadi plus 1, sama dengan 2x. 0 tambah 1, 1 sama dengan 2x, sehingga x nya sama dengan, di sini perkalian, 2 nya pindah jadi pembagian. Jadi dapat x nya itu sama dengan setengah. Baru kita gambar grafiknya. X ketika x nya 0, sini sumbu x, sana sumbu y. 1, 2, 3, 1, 2, min 1, min 1. Ketika x nya sama dengan 0, ini sumbu x, berarti ini sumbu x ya. Cari angka 0 di mana? Di sini. Terus y nya min 1, berarti naik apa turun? Turun sebanyak 1. Nah, berhenti di sini. Ini baru titik yang pertama. Titik yang kedua, x nya sama dengan setengah, positif, berarti setengah itu nyampe 1 enggak? Enggak, berarti ada di tengah-tengah sini. Y nya 0, naik turun apa tetap? Tetap. Oke, berarti di sini. Nah, kita dapat dua titik ini, baru dihubungkan. Nah, jadi bedanya dengan yang kemarin itu nggak perlu diarsir, tapi kita cari domain dan range-nya. Domain itu daerah x-nya, kalau range daerah y-nya. Sekarang ini
kita mau cari domainnya, berarti kita lihat sumbu X-nya. Ini kan sumbu X, dia loh, kita bawa dia ke bawah melalui semua X enggak, ini namanya ya, semua X-nya kan dilalui, enggak ada yang enggak dilalui. Ini pun kalau diperpanjang kan sampai sana pun X-nya akan tetap dilalui, berarti domainnya adalah X elemen bilangan real. Karena ini kita pakai sama dengan, berarti dia pakai kurung kurawal. Range-nya itu yang Y-nya, berarti kita tarik grafiknya ke sumbu Y yang vertikal ke sana. Ada nggak Y yang nggak dilalui? Ya, nggak ada kan yang nggak dilalui, berarti Y elemen bilangan real. Kenapa kok real? Kalau kita bilangan real itu apa yo? Bilangan real adalah semua bilangan, mau dia negatif, dia akar, koma-koma, pecahan, bilangan bulat, semuanya termasuk bilangan real. Misalkan ya, ini kita gambar lagi di sini ya. Dia kan motongnya di min 1 sama di setengah. Misalkan gambarnya itu cuma begini. Nah, berarti domainnya dia berubah. Kalau ini kan gambar fungsinya cuma mulai dari sini, cuma dari setengah dan 4 ya, sumbu X-nya. Nah, berarti di sini domainnya itu ya cuma antara setengah kurang dari X kurang dari 4. Tapi kalau di sini lingkarannya bolong, kalau di sini lingkarannya bulat, berarti di sini ada tanda sama dengan. Jadi ibaratnya gambar yang di bawah itu dipotong. Nah, kalau ini kan nggak semuanya, grafiknya kan nggak memanjang, dia berangkatnya dari setengah, berhentinya di 4 ya, berarti domainnya di setengah sama di 4 gitu. Lagi range-nya belum. Kita cari dulu di sini. Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Y sama dengan 2X min 1. Ketika X-nya sama dengan 4, maka Y X-nya diganti pakai 4 min 1. Berarti Y sama dengan 2 kali 4. 8 kurangi 1, 7. Oke, berarti dia di 7. Nah, gambarnya kan cuma ini tok ya, cuma segini saja. Kalau range tadi kan yang dilihat Y-nya, berarti kalau kalian lihat Y-nya, pernah nggak Y-nya min 1? Nggak pernah. Dia berangkatnya dari sini. Berapa ini kalau di sini Y-nya? Sama dengan 0 sampai Y sampai dengan yang di atas ini, Y-nya berhenti di 7. Jadi ibaratnya dipotong. Nah, kalau ini kan semuanya, berarti tinggal X bilangan real, Y bilangan real. Kalau ini X-nya cuma dari setengah sampai 4 ya, Y-nya 0 sampai 7. Nah, itu sebagai range. Oke, tugas kalian silahkan buatkan contoh fungsi linear satu saja, terus digambar, terus tentukan domain sama range-nya dulu, baru potong terserah dimanapun motongnya. Ini kan saya tadi bebas motongnya, terus hasil potongan itu tentukan domain dan range-nya. Jadi nggak semua bilangan real kayak gini, jadi gambarnya digambar lagi, dipotong, maunya itu seberapa gambarnya, baru ditentukan domain sama range-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.